teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama Bandung. Sebelum kita mulai sekolah minggu kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau beribadah sekolah minggu. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Sekarang Tuhan, urapi kami supaya kami bisa fokus dan memberikan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Teman-teman, mari kita berdiri, kita menyanyikan pujian Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja.
kita masih tetap berdiri. Kita menyanyikan pujian Ku Istimewa. Silakan duduk teman-teman. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian Jesus Love Me. Jesus love me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yeah.
Apa kabar kalian semua? Bu harap kalian semua dalam keadaan sehat, penuh semangat dan sukacita karena kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Jumpa kembali dengan Ibu Monica di acara Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama kelas Pratama Madya tanggal 4 Juli 2021. Yuk, sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari anak-anak, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas berkat-Mu kepada kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau baik kepada kami, Engkau melindungi menjagai kami waktu kami tidur semalam. Sebentar kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Jadikan kami pelaku firman-Mu supaya apa yang kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita masih belajar dari Kisah Para Rasul. Kita akan buka Alkitab kita. Sudah siap? Sudah siap Alkitabnya? Yuk kita buka dari Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai ayat 22. Kita akan baca ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai ayat 22. Yuk buka Alkitabnya. Kita akan baca bersama-sama. Anak-anak baca di rumah masing-masing ya. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Dan dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hei pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes,
dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok, dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah ketuanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silahkan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka. Juga sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mukjizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Oke, lumayan panjang pembacaan Alkitab kita. Nah, dari sini kita akan belajar 3 kebenaran. Tadi di awal kita melihat Petrus dengan berani memberitakan Injil tentang bahwa ada kebangkitan dari antara orang mati bila percaya kepada Yesus. Petrus berani. Dulu waktu Tuhan Yesus mau sebelum disalib, Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, takut waktu itu. Tapi setelah Petrus bertobat, dipanggil Tuhan Yesus secara pribadi di tepi Danau Galilea, dari situ mulai itu Petrus berani. Ditambah lagi di Kisah Para Rasul 2 menerima Roh Kudus, tambah berani lagi dia. Bahkan bisa mengadakan mukjizat kesembuhan untuk orang yang lumpuh. Kita belajar beberapa minggu yang lalu ya, Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh. Nah, anak-anak, kita mungkin seringkali takut untuk memberitakan Injil, tapi kita bisa meneladani Petrus. Kita minta Roh Kudus memenuhi kita. Kita berdoa sebelum kita mulai memberitakan Injil kepada teman yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Bisa cerita tentang apa yang telah kita alami, bahwa kita mempunyai teman yang luar biasa. Nanti teman yang belum percaya, siapa teman kamu yang luar biasa? Kita bisa bersaksi bagaimana Tuhan sudah menebus hidup kita yang dari lubang maut ke kehidupan kelak kekal di surga. Caranya gampang, cuman percaya pada Tuhan Yesus. Tapi kita tidak boleh memaksa ya anak-anak ya. Nah, yang kedua, selain berani, kita belajar keberanian dari Petrus, ada tantangan dalam memberitakan firman Tuhan. Kebenaran Injil itu ada tantangannya. Petrus dan Yohanes punya musuh-musuh.
ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala. Mereka menangkap Petrus dan Yohanes, dimasukkan ke dalam penjara. Tapi anak-anak, kita nggak usah takut dalam memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus selalu beserta kita. Walaupun ada tantangan, kita akan minta kepada Tuhan diberikan hikmat dalam setiap mengabarkan Injil, supaya apa yang kita sampaikan menjadi berkat bagi orang lain, ya. Ada tantangan, jangan takut. Tuhan Yesus melalui Roh Kudus menolong kita dalam apa yang hendak kita sampaikan. Roh Kudus yang berbicara. Yang ketiga, karena hasil mujizat yang telah dilihat oleh orang banyak, lawan-lawannya tadi, ahli-ahli Taurat, imam-imam, segan kepada Petrus dan Yohanes, padahal mereka cuman orang biasa, tidak terpelajar, tapi segan. Soalnya banyak sekali orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Disebutkan tadi ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Baru laki-laki aja, belum yang perempuan. Tidak terhitung di sini, di Alkitab tidak disebutkan. 5.000 itu banyak loh ya. Satu stadion mungkin penuh ya, stadion sepak bola. Nah, bagaimana kita bisa orang merasa segan kepada kita? Orang melihat cara hidup kita. Apakah cara hidup kita mencerminkan sikap teladan Tuhan Yesus atau tidak? Misalnya kalau kita bersikap baik kepada orang, suka menolong, murah hati, ya, enggak pelit, ya, mengasihi, ya, orang bisa melihat apa yang kita lakukan. Orang menjadi segan terhadap kita, ya, tidak sembarangan terhadap kita karena mereka tahu kita mencerminkan teladan Tuhan Yesus. Nanti dibilang orang Kristen KTP, cuma di KTP-nya aja tulisannya orang Kristen, agama Kristen, tapi kelakuannya bukan orang Kristen. Bukan gitu ya anak-anak ya. Kita luar dalam, mau di KTP, mau kehidupan sehari-hari, mencerminkan teladan Tuhan Yesus. Nah, 3 tadi ya anak-anak yang kita pelajarin, berani. 2 ada tantangan, tapi nggak usah khawatir. Yang ketiga, bagaimana orang lain menyegani kita dari hasil perbuatan kita. Nah, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Yuk kita baca Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kegiatan untuk minggu ini, anak-anak bisa mendoakan suku-suku di Indonesia yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Contohnya suku Sunda. Suku Sunda masih banyak ya belum percaya kepada Tuhan Yesus. Bisa yang di Sumba, bisa yang di Sumatera, atau yang di Kalimantan. Masih banyak ya POS-PI kita yang perlu dukungan doa dari anak-anak supaya pelayanan mereka boleh terus diberkati untuk menolong orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Oke anak-anak, itu pelajaran kita hari ini. Kita akan tutup di dalam doa. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk berani dalam memberitakan Injil keselamatan. Juga kami percaya walaupun ada tantangan, Roh Kudus senantiasa menolong kami dan ajar kami untuk membuat tingkah laku kami serupa dengan-Mu sehingga orang boleh segan terhadap kami karena melihat kami hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu dalam hati anak-anak dan jadikan mereka pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita akan jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat beraktivitas, tetap semangat, penuh sukacita, selalu memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sampai jumpa, shalom.
dan beras. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Ayat 19 sampai 20. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan, mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kisah Para Rasul 3 ayat 19 sampai 20. Kisah Para Rasul 3 ayat 19 sampai 20. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan kepadamu waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan sebagai Kristus. Kisah Para Rasul 3 ayat 19 sampai 20. Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Para Rasul 3 ayat 20. Agar Tuhan memberikan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kisah Para Rasul 3 ayat 20. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Kisah Para Rasul 3 ayat 19 sampai 20. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan memberikan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kisah Para Rasul 3 ayat 19 sampai 20.